Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hakikat manajemen berbasis sekolah. Yang pertama akan disampaikan oleh Lulu Aisyah, yang kedua saya sendiri yaitu Indah Sawiyah, yang ketiga oleh Hani Alwanita. Materi pertama yaitu pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah secara bahasa diambil dari 3 kata, yaitu yang pertama manajemen, yaitu proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Yang kedua, berbasis, yaitu memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Yang ketiga, sekolah, yaitu lembaga untuk belajar dan mengajar. Jadi, MBS atau manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Menurut Erman Suparman, manajemen berbasis sekolah atau MBS dengan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah. Pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Menurut Suryo Subroto, manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga dapat ditunjukkan sebagai sarana efisiensi mutu dan pemerataan pendidikan. Hal ini berarti bahwa otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola dan mengembangkan potensi serta sumber daya yang ada dalam sekolah dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan partisipasi masyarakat dituntut agar lebih memahami pendidikan, membantu, serta mengontrol pengelolaan pendidikan dengan asas keterbukaan dan konsistensi tinggi. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan pemberian otonomi penuh kepada sekolah untuk secara aktif, kreatif, serta mandiri dalam mengembangkan dan melakukan inovasi dalam berbagai program untuk meningkatkan mutu pendidikan, sesuai dengan kebutuhan sekolah sendiri yang tidak lepas dari kerangka tujuan pendidikan nasional dengan melibatkan yang berkepentingan serta sekolah harus pula mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Fungsi manajemen berbasis sekolah yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya. Yang kedua, keleluasaan dalam mengelola sumber daya dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi. Yang ketiga, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam perannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah untuk menyusun kurikulum. Dan yang keempat, guru didorong untuk berinovasi dan melakukan eksperimen-eksperimen di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Indah Sawiyah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tujuan manajemen berbasis sekolah. Tujuan umum manajemen berbasis sekolah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan otonomi kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Kustini Hardy, ada 3 tujuan diterapkannya manajemen berbasis sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan baik di sekolah maupun di lingkungan bermasyarakat setempat. Yang ketiga, ada mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah dalam membantu meningkatkan
mutu sekolah. Adapun menurut E. Mulyasa, implementasi manajemen berbasis sekolah ini bertujuan peningkatan efisien antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dalam penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu dapat diperoleh melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas. Selanjutnya ada media garapan manajemen berbasis sekolah. Media garapan manajemen berbasis sekolah ada 7. Yang pertama yaitu bidang garapan peserta didik. Manajemen kesiswaan adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan siswa, yaitu mulai dari masuknya siswa sampai dengan keluar. Manajemen kesiswaan adalah suatu usaha untuk melakukan pengelolaan siswa mulai dari siswa masuk sampai dengan keluar, bahkan pelayanan siswa demi kelangsungan dan peningkatan mutu, sehingga lembaga pendidikan dapat berjalan dengan teratur, terarah, terkontrol dengan baik. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan, agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur, serta dapat mencapai tujuan pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan sekolah tersebut, manajemen kesiswaan meliputi 4 kegiatan, yaitu yang pertama, penerimaan siswa baru, yang kedua, kegiatan kemajuan belajar, yang ketiga, bimbingan, yang keempat, ada pembinaan disiplin, serta monitoring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani Alwanita. Yang kedua, bidang garapan tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan atau pegawai di sekolah bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Sehubungan dengan itu, fungsi manajemen tenaga kependidikan di sekolah adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi tenaga kependidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Membantu tenaga kependidikan mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karir. Adapun definisi manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerahan, dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, individu, dan masyarakat. Ketiga, ada bidang garapan kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah. Dalam mengembangkan kurikulum, hal yang perlu diperhatikan adalah komponen yang ada di dalam kurikulum tersebut, yaitu A. Tujuan. Tujuan adalah arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses penyelenggara pendidikan. B. Isi kurikulum, yaitu pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik di sekolah. Pengalaman-pengalaman ini dirancang dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga apa yang diperoleh murid sesuai dengan tujuan. C. Metode belajar mengajar, yaitu cara peserta didik memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. D. Evaluasi, yaitu cara untuk mengetahui apakah sasaran yang ingin dituju dapat tercapai atau tidak. Yang dia ada bidang garapan sarana dan prasarana. Sarana adalah sebuah perangkat pembelajaran, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan, sedangkan prasarana adalah kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan sekolah. Proses yang dilakukan dalam upaya pengadaan dan pendayagunaan meliputi perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan. Sarana dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan habis tidaknya, berdasarkan bergerak dan tidaknya, dan berdasarkan hubungan dengan proses pembelajaran. Prasarana pendidikan di sekolah dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu prasarana langsung dan prasarana tidak langsung. Prasarana langsung misalnya ruang kelas, ruang laboratorium, sedangkan prasarana tidak langsung yaitu ruang guru, ruang kantor, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya ada bidang garapan keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana. Manajemen memiliki 3 tahapan penting, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian atau evaluasi. Ketiga tahapan tadi apabila ditetapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan atau budgeting dan tahap pelaksanaan atau accounting, serta tahap penilaian atau auditing. Bidang garapan kemitraan dengan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat diartikan sebagai suatu proses komunikasi dengan tujuan meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktik pendidikan, serta berupaya dalam memperbaiki sekolah. Menurut Sutopo dan Sutomo pada tahun 1990. Adapun tujuan yang lebih konkret hubungan antara sekolah dan masyarakat antara lain: 1. Guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. 2. Berperan dalam memahami kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini. Ketiga, berguna dalam mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju dan lebih membumi agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Dan yang terakhir ada bidang garapan bimbingan dan pelayanan khusus. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Jenis-jenis layanan khusus yang ada di sekolah biasanya: A. Layanan asrama peserta didik, B. Layanan perpustakaan peserta didik, C. Pelayanan kesehatan peserta didik. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.